Dulu, di zaman Bung Karno dan awal-awal masa Pak Harto, jumlah grup band di tanah air bisa dibilang terhitung dengan jari. Setelah reformasi bergulir, grup band bak cendawan di musim hujan, jumlahnya ribuan. Ada yang datang, lalu menghilang. Namun, ada pula yang tetap eksis hingga kini. Menunggumu adalah tembang dalam album maestro musik Indonesia, Chrisye, yang dirilis 8 tahun silam. Lagu dan liriknya diciptakan oleh Nazril Irham atau Ariel, vokalis Peter Pan. Dalam buku kisah lainnya, Ariel bercerita kalau Menunggumu adalah tembang pertama yang diciptakannya sewaktu duduk di sekolah menengah pertama. Salah satu baitnya disalin Ariel dari buku harian kakaknya, Ivana. Bila rindu ini masih milikmu, hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Ariel boleh dibilang, ya, nyawa buat Peter Pan, grup musik yang didirikan di Bandung, Jawa Barat 12 tahun silam. Personel awalnya terdiri atas Ariel, Andika, Indra, Uki, Lukman, dan Reza. Namun, Andika dan Indra lalu keluar pada tahun 2006, atau 1 tahun sebelum Peter Pan meluncurkan album Hari Yang Cerah. Andika dan Indra kemudian mendirikan grup band baru, The Titans. Keluarnya Andika dan Indra adalah buah dari permasalahan internal Peter Pan yang tak lagi bisa dijembatani. Menurut Ariel, Peter Pan sempat mau dibubarkan. Tapi, karena masih terikat kontrak 2 album lagi dengan Musika, Peter Pan jalan terus, minus Andika dan Indra. Belakangan, David bergabung sebagai pianis. Ya, sebetulnya di awal 2000-an ini, Peter Pan itu adalah band yang memicu tumbuhnya banyak band-band baru, karena Peter Pan itu dianggap sebagai sosok ideal band Indonesia saat ini gitu ya. Jadi mereka itu jadi inspirasi mulai dari penulisan lirik sampai dengan lagu-lagunya itu. Di tengah jalan, Ariel kesandung kasus pornografi yang membuatnya diganjar hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Ariel pun mesti meringkuk di sel tahanan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri dan lalu Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung. Yang pantas diteladani dari band ini gitu, karena ketika personilnya masuk tahanan, toh mereka nggak bubar, nggak cari pengganti gitu. Kalau band-band lain ketika personilnya terkena masalah hukum, pada saat itu juga mereka menghukum juga dengan memecat gitu ya. Tapi antara Ariel dan Peter Pan ini justru menunggu sampai 2 tahun lebih, itu bukan waktu yang lama kan. Selepas Ariel bebas bersyarat, Peter Pan yang sedikitnya sudah merilis 6 album tutup buku. Ariel, Uki, Lukman, Reza, plus David lalu mengumumkan nama baru band mereka, yakni Noah. Ini adalah langkah yang kita pikir tepat gitu untuk wujud ke dunia musik di seluruh. Jadi apa yang harus kita lakukan itu adalah yang sekarang yang terjadi. Jadi dari pertama kali paling mungkin dari beberapa bulan yang lalu ya. Jadi dari single Darah keluar dulu, terus album Suara Lainnya keluar, terus setelah itu sekarang kita memperkenalkan nama baru. Single barunya Separuh Aku, karya David, menjadi tembang awalan dari Noah. Kita dari basic idea rasa empati. Rasa empati itu bisa terhadap teman, terhadap orang-orang yang kita kasihi gitu. Dari cinta rumit yang kau jalani, aku ingin kau merasa, kamu mengerti. Pemimpin majalah Rolling Stone Indonesia, Adib Hidayat, memperkirakan
Noah bisa menjadi awal kebangkitan Ariel dan kawan-kawan. Sebenarnya apa yang sudah mereka alami, yang sudah dialami Ariel gitu ya, maksudnya bisa menjadi modal yang sangat kuat bagi mereka untuk bangkit. Kan sekarang istilahnya semua mata tertuju ke mereka ya, band-band lain, fansnya, bahkan masyarakat Indonesia yang nggak suka musik pun akhirnya akan tahu, oh bandnya Ariel namanya Noah. Nah, kalau di era sekarang ini mungkin dengan dibilang Noah akan menjadi pembaharu musik, ya nggak juga. Maksudnya ini kan cuma sebagian kecil saja. Sebagai vokalis, Ariel mungkin masih akan menjadi daya tarik. Ya, boleh dibilang seperti itu sih. Vokalis memang tidak bisa dipungkiri menjadi sentral perhatian dari sebuah band. Katakanlah ketika Armand Maulana keluar, siapa yang sampai menggantikan? Katakanlah nanti Noah tanpa Ariel, ya mungkin bukan Noah lagi. Karena tidak banyak band yang berhasil bisa dihitung dengan jari lah ya, berhasil benar-benar bisa bangkit kembali. Katakanlah mungkin yang satu pengecualian ketika Ari Lasso keluar diganti Once, malah lebih sukses. Faktor lain yang bisa bikin Noah eksis, ya, apalagi jika bukan fans Peter Pan. Sebenarnya di luar Peter Pan memiliki memang fanbase yang cukup banyak, walaupun tidak sebanyak mungkin Slanger atau Oi ya, tapi ketika dia menderita, boleh dibilang terkena kasus itu yang akhirnya dia ditahan, fansnya tuh jatuh simpatinya mungkin banyak yang mungkin tadinya tidak menggemari Peter Pan, kemudian mereka menjadi iba kepada band tersebut. Jumlah fans dikali harga tiket dan merchandise adalah alasan yang cukup untuk Ariel dan kawan-kawan untuk ngeband lagi. Selain Peter Pan yang sudah berganti nama jadi Noah, grup band papan atas lainnya yang masih eksis hingga sekarang, ya, Ungu. Sejak berdiri 16 tahun silam, Ungu selalu ditunggu pecinta musik Indonesia. Sampai amin ya. Setuju? Tidak ada berantem malam ini. Ungu terbilang produktif. Sedikitnya 12 album telah mereka luncurkan. Belum lagi album kompilasi serta lagu soundtrack film. Personil awal Ungu terdiri atas Eki pada gitar, Maki pada bass, Michael pada vokal, serta Pasha van der Krap sebagai drummer. Setelah bongkar pasang, personel yang kita kenal sekarang lah yang langgeng, yakni Maki Omar Parikesit, Pasha, Enda, Enci, dan Roman, masing-masing pada bass, vokal, gitar, dan drum. Nama Ungu terdongkrak saat mereka merilis album ketiga bertitel Melayang pada tahun 2005. Album tadi laris manis. Sebulan dirilis sudah laku sekitar 300.000 kopi. Konon, total penjualannya kemudian lebih dari 1 juta kopi. Album Melayang boleh disebut sebagai titik balik Ungu karena mereka sempat berpikir bubar lantaran album sebelumnya jeblok. Salah satu tembangnya, Demi Waktu, tak hanya hit di tanah air, namun juga digandrungi pecinta musik di Malaysia. Ungu itu sebetulnya perjuangannya untuk mencapai posisi dikenal atau band yang memiliki fanbase yang banyak sebenarnya melalui lika-liku cukup panjang. Mereka sempat bergonta-ganti genre musik, mereka sempat menjadi grup rock ya, kemudian akhirnya memantapkan diri sebagai grup pop. Jadi kesuksesan Ungu tak lepas dari kejelian mereka mengikuti selera pasar. Band yang mampu menyiasati
keinginan apa yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Saya katakan sebagian besar karena toh sebagian besar ini kan belum tentu semua kan. Artinya 80% orang Indonesia menyukai lagu-lagu Ungu gitu ya, dengan lirik yang lebih membumi dan ya tetap dalam konteks cinta, ataupun pada saat bulan suci Ramadan mereka mencoba menafsirkan lirik-lirik dengan nafas religi. Ungu juga merambah lagu-lagu bertema religi. Sejak 6 tahun lalu, Ungu getol menyambangi penggemarnya menjelang bulan suci Ramadan. Lewat mini album Surgamu, Ungu mendulang sukses. Dalam sepekan saja terjual 150.000 kopi. Ungu sempat oleng saat vokalisnya Sigit Purnomo Samsudin Said alias Pasa ketiban masalah hukum. Pasa memukul personel band Marvel, Aitia, serta bekas istrinya, Oki Agustina. Untungnya apa yang menimpa Pasa tak mengganggu Ungu. Mereka jalan terus. Di tahun yang sama dengan kelahiran Ungu, di Yogyakarta terbentuk Sheila on 7. Personelnya terdiri atas Ahyat Duta Mojo atau Duta pada vokal, Eros Chandra, dan Sakti alias Seno pada gitar, Adam Subarkah pada bass, serta Anton Widi Astanto pada drum. Setahun setelah terbentuk, Sheila on 7 langsung merajai tangga lagu ajang musikal G Indie 3 bulan berturut-turut. Tembang hitnya, Kita, mencuri perhatian penggemar musik. Sukses di jalur indie, Sheila on 7 lalu digamit label kakap Sony Musik Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka dikontrak untuk 8 album dengan sistem royalti. Album pertama yang bertitel sama dengan nama grup terjual hingga 1,3 juta kopi. Sheila on 7 pun masuk jajaran grup band papan atas Indonesia. Keberhasilan diulanginya hingga 3 kali. Sheila on 7 mencatat rekor sebagai grup band Indonesia yang mampu menjual album lebih dari 1 juta kopi 3 kali berturut-turut. Di antara seabrek grup band di tanah air menyembullah nama Kotak, mungkin satu-satunya grup band rock dengan vokalis wanita. Personel awal Kotak terdiri atas Pare, Sela, Ices, dan Posan, masing-masing pada vokal, gitar, bass, dan drum. Lagu pertamanya, Sendiri, masuk album kompilasi bertitel The Dream Band. Belakangan, Pare dan Ices memutuskan hengkang. Posisi vokalis lalu diisi Tantri Syahlindri Ikhlasari atau Tantri, dan Swasti Sabdas Tantri atau Chua mengisi bass. Tantri memberi warna baru pada Kotak yang memang memilih jalur rock. Kotak jadi titik perhatian karena Tantri sebagai vokalis ini seperti mengisi kekosongan penyanyi rock wanita di Indonesia. Jadi kita sudah lama tidak memiliki sosok vokalis rock wanita yang kuat seperti Nicky Astria atau Anggun. Nah, sekarang ini ada Tantri gitu.